Saudara yang saya kasihi, kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami kehidupan pada hari ini. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada hari ini akan diambilkan dari kitab Daniel pasal yang kedua ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya bacakan demikian. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya, yang terdiri dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentu memiliki hal-hal yang dianggap sangat berharga. Atau selalu ada hal di dalam dunia ini yang membuat kita terpukau, membuat kita tergantung. Nah, apa yang bagi Anda sangat penting dalam kehidupan ini? Apa yang membuat Anda terpukau di dalam kehidupan ini? Sebagian besar orang memandang hal-hal yang sifatnya bendawi, yang sifatnya jasmaniah, itulah yang membuat terpukau. Biasanya kekayaan, kekuasaan, popularitas atau keterkenalan itu gampang sekali membuat orang terpukau. Bahkan kemudian juga tanpa disadari memberhalakannya. Seolah-olah tanpa semuanya itu hidupnya tidak akan berarti. Seolah-olah tanpa semuanya itu hidupnya menjadi tidak punya makna, tidak punya arti, dan tidak punya nilai sama sekali. Dan oleh karena itulah banyak orang yang siap untuk mengorbankan segala sesuatu untuk mendapatkan hal-hal yang membuat hatinya terpikat dan terpukau tadi. Saudara yang saya kasihi, bacaan kita adalah cuplikan dari pernyataan atau perkataan Daniel. Ini dilatar belakangi dengan mimpi Raja Nebukadnezar. Ia mendapatkan suatu mimpi, ia panggil semua orang bijak di negerinya, dan supaya dia tidak tertipu, maka kemudian Nebukadnezar berbicara kepada orang-orang bijak ini. Coba tebak apa yang menjadi mimpi saya. Dan kemudian apa artinya itu. Tidak ada seorang pun di antara orang-orang bijak ini yang dapat menebak mimpi raja, apalagi mengartikannya. Dan kemudian akhirnya Raja Nebukadnezar memusnahkan orang-orang bijak itu. Tentu ini tindakan yang sewenang-wenang. Kekuasaan yang demikian besar membuat Nebukadnezar bisa berbuat apapun sesuka hatinya. Nah, kemudian tampillah Daniel. Daniel dengan pertolongan Tuhan mampu menebak, mampu menjelaskan, mampu menceritakan apa yang menjadi mimpi Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi melihat sebuah patung raksasa. Patung yang sangat besar, luar biasa ukurannya. Bukan hanya ukurannya, tetapi juga bahan pembuatnya pun dikatakan luar biasa.
Dikatakan di sana, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Lalu tiba-tiba tanpa perbuatan manusia terungkitlah sebuah batu dan jatuh menimpa patung itu tepat di kakinya yang terbuat dari sebagian besi dan sebagian tanah liat, maka hancurlah patung yang besar, yang luar biasa megah, yang kelihatannya luar biasa kuatnya tadi. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mimpi Raja Nebukadnezar ini memberikan gambaran sehebat, sekuat apapun sesuatu yang bersifat jasmaniah, yang bersifat bendawi, tetaplah ia memiliki titik kelemahan. Sehebat apapun manusia membuatnya, sehebat apapun manusia menjaganya, bisa terjadi sesuatu yang di luar dugaan, di luar perkiraan. Dan di titik lemah itulah kehancuran seringkali berawal. Seringkali dari situlah segala kemewahan, segala kehebatan akan mudah menjadi hancur. Dengan kata lain, sehebat dan sekuat apapun buatan manusia, semuanya itu sebenarnya adalah kerapuhan atau rapuh adanya. Hal ini mengingatkan kepada kita. Kita boleh memiliki harapan, cita-cita, keinginan. Tentu itu baik supaya kehidupan kita juga bisa maju, supaya ada suatu arah dan tujuan di dalam kehidupan ini yang harus kita raih dan kita kejar. Tentu itu tidak buruk sama sekali. Menjadi buruk jikalau kemudian kita memberhalakan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan kita. Bagaimana kita tahu itu memberhalakan? Yaitu jikalau kita siap mengorbankan apapun juga demi harapan dan cita-cita itu. Dan kemudian kita beranggapan bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung pada apa yang menjadi harapan dan cita-cita atau keinginan kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa semuanya itu rapuh. Ketika kita mendapatkan semuanya itu tetapi kehilangan segala sesuatunya, kita baru sadar bahwa hidup kita juga mengalami kehancuran. Bahwa ternyata apa yang menjadi harapan dan keinginan kita tadi sungguh sangat terbatas, sungguh ternyata tidak dapat memenuhi seluruh keinginan ataupun kebahagiaan kita. Firman Tuhan mau mengingatkan bahwa ada satu hal yang paling utama dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan itulah yang seharusnya menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Sehingga segala apa yang kita harapkan, segala cita-cita kita, segala keinginan kita harus kita raih, kita capai berdasarkan atau dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa itu, maka segala apa yang kita anggap bisa memberikan kebahagiaan dan kesukacitaan dalam kehidupan kita, ternyata hanya akan membawa kehancuran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peliharalah cita-cita dan pengharapan kita, tetapi kejarlah itu semua dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan kehendak Tuhan, maka apa yang akan kita dapatkan sungguh akan memberikan kesejahteraan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau kami boleh mendengar, boleh merenungkan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami, supaya kami juga boleh senantiasa diterangi oleh sabda Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.